Halo, mumpung aku ada sedikit waktu, jadi aku memutuskan buat bikin video Oktober wrap up hari ini. Jadi aku benar-benar bersantai karena bentar lagi setelah aku bikin video ini aku mau melakukan hal lainnya. Jadi di bulan Oktober lalu aku udah baca 5 buku, total 5 buku yang terdiri dari macam-macam genre. Ada yang novel, ada yang kumcer, ada yang romance, teen lit, sampai yang novel yang cukup dewasa. Jadi untuk bulan Oktober lalu itu, buku pertama yang aku selesai baca di awal bulan Oktober itu judulnya Query Pita dari primadona Angela. Aku mengingat nama penulisnya siapa, padahal aku udah sering tahu nama penulis ini. Jadi karena kalian tahu kan, aku sedang berusaha untuk menyelesaikan reading A to Z. Jadi ini udah mencapai ke huruf Q. Q itu agak susah ya dapetnya. Aku bahkan udah mulai menyerah untuk cari buku-buku atau novel yang diawali dengan Q, atau mungkin aku bakalan mengalihkan ke penulis dari luar negeri, nggak masalah asalkan itu Q. Tapi ternyata di Ipusnas aku dapet novel ini, dan ini ketika aku searching ada. Terus ya untuk pendinginan kupikir kenapa enggak aku baca teen lit aja, karena kan cepat selesai menurutku seperti itu. Akhirnya aku pinjem di Ipusnas yang judulnya Query Pita. Ini menceritakan tentang tokoh utamanya ada dua, yaitu Query atau Querido sama Pita. Pita ini Pipus Pitasari. Mereka ini sama-sama anak SMA, dan pada awalnya mereka nggak saling kenal. Cuman emang ada satu ketika mereka itu ketemu di suatu acara pernikahan. Ketika itu si Pita ini manggung sebagai pengisi acara. Dia kan penyanyi vokalis dari band yang terdiri dari teman-teman sekolahnya. Terus si Querido ini dia datang sebagai tamu undangan. Dan ketika itu mereka itu mulai kayak suka, jatuh cinta pada pandangan pertama. Padahal kan mereka nggak berkomunikasi, cuma melihat satu sama lain. Yang satunya di panggung, satunya lagi duduk di kursi untuk mengikuti acara. Terus ternyata beberapa hari kemudian mereka itu ketemu di suatu semacam perpustakaan, bukan, tempat peminjaman buku. Yang ketika itu di sana Pita itu sebagai kayak pekerja sampingan di peminjaman buku itu. Terus Querido ini sedang datang ke sana, pengen lihat-lihat buku. Ternyata mereka ketemu, terus akhirnya mereka kenalan, nyambung. Dan ini ceritanya dimulai dari situ. Nggak dimulai dari situ juga sih. Dan ketika mereka ketemu dan kenalan di hari yang sama juga, Pita dapat telepon dari keluarganya kalau ayahnya yang ada di kampung halamannya yang ada di Jogja itu terkena stroke tiba-tiba. Waktu itu kan Pita lagi sekolahnya itu di Bandung, dan dia itu dapat beasiswa karena Pita adalah anak yang pintar dan dia anak yang kurang mampu, ceritanya kayak gitu. Terus si Querido ini dia nggak mau identitasnya itu diketahui sama Pita, padahal mereka satu sekolah. Dan ini aku agak nggak mudeng, bagaimana mungkin ada orang yang nggak kenal sama Querido. Padahal ceritanya Querido ini adalah anak orang kaya, pintar, ganteng, yang terkenal di sekolah. Sedangkan Pita ini bener-bener nggak kenal sama sekali. Itu kayak aneh. Ini satu hal yang membuatku sedikit nggak masuk akal di awal. Udah mulai ceritanya agak terlalu dibuat-buat. Terus habis itu Pita kan langsung pulang ke Jogja. Ini Querido padahal yang baru kenal di hari itu, dia itu memaksakan diri untuk mengantar Pita pulang. Pada akhirnya Pita ini setuju untuk diantar pulang sama Querido, karena emang pada awalnya Pita ini menolak karena dia merasa dia bisa sendiri, dia kuat sendiri, dia berani sendiri. Cuman karena satu dan lain hal, karena ada orang-orang di sekitarnya yang nggak mau Pita ini berangkat sendiri, padahal Pita pikirannya sedang kacau. Akhirnya Pita menyetujui Query untuk mengantar dia pulang. Dan ceritanya ketika sampai di sana ini mulai kelihatan banget cinta antar Querido dan Pita ini mulai bener-bener serius. Dan ini bagiku seriusnya terlalu serius, karena ketika itu Pita kan anak yang kurang mampu, Querido adalah anak orang kaya. Terus Pita ini ketika pulang dia karena suatu kejadian dia memutuskan pengen untuk berhenti sekolah, nggak balik ke Bandung lagi. Dia pengen tinggal di Jogja aja untuk tinggal bersama
keluarganya. Terus Querido yang tahu hal itu, dia itu sampai berpikiran bagaimana caranya agar dia bisa membiayai hidup Pita dan keluarganya, karena melihat kondisi keluarganya yang sangat tidak mampu itu, dan karena dia sudah jatuh cinta pada Pita. Dan aku mikirnya ini terlalu cepat terjadi. Oke, kalau emang mereka cukup dewasa, mungkin anak kuliah, berpikiran untuk membiayai pacarnya, masuk akal. Tapi waktu itu kan mereka masih SMA, dan itu bener-bener baru kenal, hitungannya belum ada 1 minggu, tapi entah kenapa pikirannya Querido sudah sejauh itu, sampai berpikiran bagaimana caranya membiayai hidup Pita dan bagaimana caranya dia bisa tetap berhubungan dengan Pita padahal mereka terpisah jarak Bandung Jogja. Dan ini aku ngerasa cinta mereka ini, cinta antara Query sama Pita ini terlalu serius, kurang menggemaskan, kurang ada gemes-gemesnya anak muda. Padahal ini kan gendernya teen lead, cuman bagiku ini kayak terlalu cepat dan terlalu serius. Aku udah ngomong ini berapa kali, pokoknya aku ngerasa kalau cerita ini kurang tepat untuk dijadikan sebagai teen lead. Meskipun emang tokohnya adalah anak SMA, anak remaja sih, tapi I don't know, aku nggak terlalu suka, nggak terlalu gemas, karena bagiku untuk genre teen lead ini biasanya cintanya masih cinta monyet yang manis-manis gitu loh. Di sini kalau cerita yang Query Pita ini terlalu serius, kurang ada kayak saling menggodanya, nggak ada kayak bertengkar mulu, cemburu mulu, nggak jelas gitu menurutku. Jadi aku nggak terlalu rekomen untuk novel yang judulnya Query Pita. Tapi kalau kalian penasaran pengen baca, silakan sih, karena bagi penulisnya, kata Mbak Primadona Angela, novel ini berdasarkan kisah orang tuanya dulu ketika mereka mulai jatuh cinta. Meskipun nggak semuanya ini sama persis dengan kisah kedua orang tua si penulis, cuman ada beberapa hal yang terinspirasi dari kedua orang tuanya, kayak gitu sih. Buku selanjutnya yang aku selesai baca itu judulnya Rooftop Buddies dari Hanidi. Ini ceritanya sebelum aku pinjem Rooftop Buddies ini di Ipusnas, aku itu udah berusaha untuk cari pinjaman buku fisik itu di Perpus Bung Karno. Aku cari itu yang novel-novel awalnya huruf R dan S. Cuman waktu aku ke Perpus itu gak nemu sesuatu yang bagiku menarik. Terus semalam sebelum aku selesai baca yang Query Pita itu, waktu aku searching tengah malam, aku dapet notif tentang buku-buku yang dalam antrian itu. Kan aku di Ipusnas kan antri buku lumayan banyak, ada totalnya 500 lebih buku yang dalam antrian, dan ini salah satu novel yang dalam antrian karena kayaknya novel ini cukup baru dan banyak orang yang tertarik buat baca. Terus waktu aku buka notif itu, ternyata Rooftop Buddies ini available 1, jadi langsung aku pinjem aja gitu, karena emang satu aku tertarik karena aku penasaran sama ceritanya. Sampai novel ini banyak yang antri itu kenapa. Terus kedua karena aku ngelihat covernya itu menurutku cantik, bagus, biru, cantik lah menurutku. Terus akhirnya aku pinjem dan aku mulai baca. Ini genrenya adalah yang adult, jadi ini setingkat di atasnya teen lead, setingkat di atasnya Query Pita. Cuman emang tokoh utamanya si perempuannya ini sama-sama anak SMA ceritanya, namanya Ri. Terus dia ini kena sakit kanker, terus dia merasa bahwa hidupnya udah gak lama lagi, dia udah menyerah sama penyakitnya, padahal penyakitnya ini baru di tahap awal kalau gak salah. Tapi dia ini kayak udah merasa bahwa penyakitnya udah gak bisa disembuhkan, udah putus asa lah ceritanya. Terus dia ini pengen mengakhiri hidupnya. Dia ketika tengah malam itu dia naik ke rooftop apartemennya. Terus di rooftop itu dia ketemu sama seorang laki-laki yang namanya Bri. Mereka ini awalnya nggak kenal, ya udah ketemunya pertama kali ya di rooftop itu. Terus ternyata Bri ini juga sama-sama pengen mengakhiri hidup karena ada masalahnya tersendiri lah, masalah keluarga. Terus akhirnya kan sebelum mereka memutuskan untuk lompat bersama, mereka ini ngobrol-ngobrol dulu. Enggak sih, awalnya itu dipikirnya Ri ini takutnya dia ini semacam nggak sadar, kayak sleepwalking, terus takutnya dia jatuh, padahal dia emang nggak pengen
mengakhiri hidup sebenarnya. Akhirnya sama Bri, awalnya Ri ini kayak diselamatkan, dipeluk, dirangkul dari belakang gitu loh, diselamatkan terus diturunkan. Dan ini mulai dari bagian ini aku merasa bahwa cerita ini sangat seperti drama Korea dan ini manis. Karena waktu itu benar-benar aku membayangkannya seperti drama Korea, karena Bri ini digambarkan sebagai cowok yang ganteng, dingin, tapi perhatian kayak gitu sih. Jadi terbayangnya seperti drama Korea banget menurutku. Akhirnya Bri sama Ri ini ngobrol-ngobrol, terus Ri ini ngajak Bri untuk bikin wishlist gitu loh sebelum mereka mengakhiri hidup bersama. Ri ini pengen mewujudkan semua wishlistnya sebelum dia pergi dari dunia ini. Terus dia juga ngajakin Bri. Padahalnya Bri ini nggak mau, kayak ini sebuah permintaan konyol. Cuman entah kenapa Bri ini pada akhirnya menuruti gitu loh. Mungkin karena emang pada saat itu dia udah mulai suka sama Ri, I don't know. Bener-bener kayak mereka ini seperti jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi nggak disebutkan bahwa mereka jatuh cinta pada saat itu. Nggak jelas-jelas banget kalau mereka jatuh cinta. Beda sama yang di novel Query Pita, itu emang bener-bener dari awal mereka udah digambarkan bahwa mereka ini jatuh cinta pada pandangan pertama. Kalau yang Bri dan Ri ini digambarkan kayak mereka ini akhirnya bisa saling memahami meskipun mereka baru pertama kali ngobrol, baru pertama kali bertemu, kayak cocok gitu loh. Ngerti kan rasanya kalau kita ketemu sama seseorang yang asing, seseorang yang kita belum kenal sama sekali, tapi ternyata ketika kita ngobrol ternyata cocok dan kita menganggap bahwa dia adalah orang yang orang yang tepat untuk ada dalam hidup kita. Ya kayak gitulah gambarannya. Terus akhirnya Bri dan Ri ini kabur dari rumah. Mereka mau mewujudkan keinginan wishlist dari Ri, karena Ri ini punya agak banyak wishlist dan Bri ini punya, cuman dia nggak mau menunjukkan ke Ri. Terus pada akhirnya mereka ini kan kabur, terus udah melakukan banyak hal bersama untuk mewujudkan keinginan Ri, seperti datang ke sekolahnya dulu, ketemu sama orang-orang yang ngebully dia dulu ini. Dan Bri ini selalu jadi sosok pelindung bagi Ri. Kan dia waktu ketemu sama teman-teman di masa lalu Ri dulu kan anak yang korban bully. Terus dia waktu ke sekolahnya yang dulu ketika SMP, dia ketemu sama temennya, terus dia kayak mau dibully lagi gitu loh. Terus ternyata Bri ini tiba-tiba datang dan membela dia. Dan ini bener-bener seperti drama Korea yang manis. Aku tahu ini konyol, cuma entah kenapa bagiku manis aja gitu loh. Ngerti kan ketika kita nonton drama Korea ini kayak ini nggak mungkin banget, ini terlalu manis, too good to be true, tapi kita tetap suka nontonnya deh. Sama seperti ketika aku baca novel ini, kayak too good to be true, tapi aku tetap suka bacanya, tetap gemes blushing gitu loh, ngerti kan? Dan aku suka sama cerita ini, dan aku rekomen untuk kalian baca novel ini bagi kalian yang suka romance anak remaja atau ya dewasa muda lah yang masih gemes seperti drama Korea. Kalian cocok untuk baca novel ini. Dan pada akhirnya mereka bisa menemukan alasan untuk tetap hidup sih. Jadi ada pelajaran hidup juga ketika kita baca novel ini, menurutku seperti itu. Untuk novel berikutnya, aku baca novel Saman. Ini aku juga pinjem di Ipusnas ya, karena alasan yang lalu kan aku cari novel yang huruf R sama S di Perpus Bung Karno itu nggak nemu yang menarik. Akhirnya aku memutuskan untuk pinjem novel di Ipusnas aja. Dan ketika aku pinjem Saman ini, sebenarnya pada awalnya ketika aku selesai baca Rooftop Buddies, aku bener-bener mood untuk baca novel yang romance yang adult seperti Rooftop Buddies itu. Karena kalau aku pikir kalau aku baca novel yang teen lead itu terlalu kekanak-kanakan, karena moodku adalah baca novel romance yang cukup dewasa tapi tidak terlalu serius. Mauku seperti itu, yang pokoknya yang manis-manis lah, karena mood jatuh cintaku lagi tinggi gitu waktu itu. Cuman waktu aku cari-cari di Ipusnas itu nggak nemu sesuatu yang bagiku menarik.
Terus akhirnya aku pas buka-buka itu keinget kalau aku pernah pengen baca novel dari Ayu Utami. Terus ketika aku buka-buka ada novel Saman ini, akhirnya aku pinjem. Dan Saman ini novel yang jauh lebih dewasa daripada Rooftop Buddies. Kalau Rooftop Buddies kan masih yang adult, kalau ini bener-bener dewasa, temanya dewasa, bahasanya, gamblangnya, penggambaran situasinya, penggambaran pikiran tokohnya ini bener-bener dewasa. Dewasanya ini karena novel ini temanya adalah ada tema politik ya, semacam politik gitu, karena waktu itu ada perlawanan antara rakyat kecil dengan atasannya, dengan para pemilik pertambangan. Terus ada juga kasus pembungkaman para aktivis dan pers ketika masa sebelum reformasi, sekitar tahun 90-an akhir. Itu mulai ada di novel ini, karena novel ini latarnya itu di sekitar tahun 1980-an sampai 2000 awal kalau nggak salah. Terus juga ada tentang perbedaan agama, cinta beda agama, karena si tokoh utamanya ini, si tokoh Laila beragama muslim ini, dia jatuh cinta sama seorang pastor muda. Pertamanya dia suka sama pastor muda, terus setelah nggak sama pastor muda ini, dia ini jatuh cinta lagi sama seorang laki-laki yang sudah beristri yang namanya Sihar. Sihar ini juga beragama Kristen, dan mereka Sihar berselingkuh dengan Laila. Terus juga ada tema seks, karena si Laila ini awalnya aku pikir pembahasan seksnya cuma antara si Laila yang pengen melakukan hubungan seks dengan Sihar, cuman Sihar menolak karena dia mungkin takut atau mungkin tidak benar-benar suka sama Laila. Aku juga belum selesai baca, belum benar-benar mengerti ceritanya, karena si novel Saman ini sebenarnya trilogi dan ini baru novel yang pertama. Terus ternyata seks yang lebih gamblangnya lagi ini bukan tentang hubungan Sihar dan Laila, tapi ada di belakang itu antara si mantan pastor muda ini yang namanya Saman dengan seorang teman dari Laila yang namanya Yasmin. Ini benar-benar pembahasannya gamblang sekali, meskipun emang meskipun bagiku mungkin aku juga belum selesai, aku juga nggak bener-bener baca cerita 50 Shades of Grey, cuman rasanya nggak semenjijikan itu sih, masih ya pembahasan cukup dewasa tapi nggak terlalu eksplisit seperti 50 Shades of Grey. Lagian novel ini juga temanya juga bukan cuma tentang seks tapi tentang politik, agama, ada juga rasis, karena ada sebuah kasus di mana orang-orang pribumi ini merasa dirugikan oleh orang-orang Cina kayak gitu. Ini benar-benar novel yang bagiku kompleks. Tapi untuk novel Saman ini aku rasa aku belum benar-benar menemukan konflik utamanya. Ini baru novel pertama dari trilogi yang terdiri dari Saman, Larung, sama Maya. Dan untuk novel yang Saman ini, untukku ini masih seperti perkenalan tokoh dan background dari tiap tokohnya, terus background dari konflik yang mungkin bakalan dibahas lebih detailnya lagi di novel berikutnya yang judulnya Larung. Jadi aku penasaran untuk baca Larung, tapi mungkin nanti setelah aku selesai baca A to Z, dan mungkin ketika aku ingat kalau aku belum selesai untuk baca trilogi ini. Jadi untuk novel Saman ini aku ngerasa kalau novel ini nggak bakalan disukai oleh semua orang, semua kalangan, nggak, karena emang temanya cukup berat dan cukup kompleks, dan nggak semua orang bisa menikmati untuk baca novel-novel yang seperti ini. Tapi bagiku sebenarnya novel ini menarik dan cukup menantang untuk dibaca. Dan sebenarnya bukan menantang karena nggak bisa dipahami juga enggak, tapi menantang untuk membaca tema-tema yang seperti ini. Kalau aku sih sebenarnya paham aja, tapi entahlah,
aku bakalan baca lanjutannya atau enggak ya, aku masih berpikir ulang. Tapi sebenarnya aku lumayan kepo sama kelanjutannya seperti apa. Jadi untuk novel ini aku rekomendasikan bagi kalian yang berpikiran cukup dewasa dan cukup terbuka sama hal-hal yang agak ekstrim. Untuk huruf T yang pertama itu aku baca buku yang judulnya Teh dan Pengkhianat. Ini jenisnya kumcer. Sebenarnya aku baca huruf T, buku yang diawali dengan huruf T ini gak cuma satu, bahkan aku baca ada 2 yang udah selesai dan ada 2 lagi yang masih on progress. Dan untuk yang buku yang pertama ini Teh dan Pengkhianat ini adalah kumcer yang temanya itu tentang masa penjajahan Belanda dulu. Jadi ini tokoh utamanya adalah orang-orang Belanda, meskipun ada tokoh-tokoh sampingan yang orang Indonesia juga. Cuman si penulisnya ini mengambil POV dari orang Belandanya, dan ini bagiku cukup unik sih, karena biasanya orang-orang Indonesia ini kalaupun menulis buku, novel, kumcer atau apapun yang historical fiction, ini mengambil POV dari orang Indonesianya. Cuman si penulis buku ini mengambil POV dari orang Belanda, dan biasanya tokoh utama yang ditulis oleh si penulis ini di setiap cerita pendeknya, setiap cerpennya ini biasanya adalah diambil dari orang Belanda yang baik kepada orang pribumi, meskipun ada yang nggak secara langsung berhubungan sama pribumi, cuman kebanyakan bukan orang Belanda yang menyiksa pribumi. Dan ini bagiku menarik karena emang sebenarnya kalau kita pikir lagi, kita baca-baca buku sejarah lagi, emang nggak semua orang Belanda itu kan jahat. Jadi ini emang diambil dari POV orang Belanda yang baik, kayak gitu sih. Untuk beberapa cerita bagiku itu kurang menarik, biasa aja, nggak ya oke lah, cukup menghibur, cuman nggak sampai yang benar-benar menyentuh dan sampai benar-benar kuresapi ceritanya. Cuman untuk beberapa cerita yang seperti cerita terakhir semua sudah berakhir atau apa ya judul yang terakhir ini, sampai bisa membuat aku terharu sama si orang Belanda ini, karena orang Belanda ini dipaksa untuk pulang, diminta untuk pulang sama pemerintah Indonesia, pulang ke Belanda, ke negerinya, karena waktu itu Indonesia berusaha untuk menyingkirkan orang-orang Belanda dari Indonesia biar tidak terjadi lagi penjajahan. Bahkan sampai orang-orang yang sebenarnya orang Belanda ini bukan termasuk tentara, bukan orang yang menjajah, bahkan orang Belanda ini adalah orang yang sudah hidup bermasyarakat dengan orang Indonesia pada umumnya, udah jadi kayak jadi warga biasa di Indonesia, ini diminta untuk kembali ke Belanda. Dan ini sedih bagiku karena dia sebenarnya karena dia sudah terbiasa tinggal di Indonesia dan dia sudah terbiasa bekerja bersama dengan orang-orang Indonesia. Sedih sih untuk cerita yang ini. Terus ada juga orang Belanda yang dia ini pada akhir hayatnya dia mulai mempertanyakan dan menyesali perbuatannya karena dia sudah menghabisi banyak nyawa, dan dia mulai mempertanyakan apakah dirinya akan masuk surga meskipun dia dianggap sebagai pahlawan di negaranya, apakah dia akan tetap masuk surga karena dia sudah menghabisi orang-orang Indonesia, cukup banyak orang Indonesia, kayak gitu sih. Ini ceritanya, untuk beberapa cerita yang seperti itu menyentuh bagiku dan bikin terharu. Jadi untuk kalian yang suka sama historical fiction, cerita-cerita sejarah, kalian bakal tertarik untuk baca cerita ini. Dan ini berdasarkan apa yang ditulis sama penulisnya di awal, kayak di kata pengantarnya ditulis, kumcer ini dia tulis karena dia ingin menjembatani antara fiksi dan sejarah. Dan karena jembatan ini tujuannya adalah agar orang-orang kita yang
suka membaca fiksi ini mulai juga untuk belajar membaca sejarah, karena kalau langsung baca sejarah itu kayaknya berat ya. Jadi ini kayak menjembatani gitu loh, mulai dari fiksi terus historical fiction jadi ke sejarah, untuk biar orang kita itu lebih banyak lagi yang suka untuk membaca sejarah. Kayak gitu sih tujuannya, seperti itu kata si penulis. Buku terakhir di bulan Oktober yang aku selesai baca itu diawali dengan huruf T lagi, yang judulnya Tirah. Ini adalah sebuah novel psikologi thriller. Ketika aku pinjam ini di perpus Bung Karno, aku nggak berpikir panjang, bahkan aku nggak berusaha untuk cari ratingnya di Goodreads atau baca reviewnya sekilas di Goodreads, enggak, karena aku udah mulai, karena ketika aku baca di covernya ada tulisannya di bawah itu sebuah psikologi thriller, aku udah nggak berpikir panjang lagi, aku langsung pengen baca novel ini, karena emang psikologi thriller adalah salah satu genre yang paling aku suka. Terus ketika aku baca, ternyata novel ini bikin aku jengkel parah, dan ini jauh dari harapanku, karena kalau untuk psikologi thriller ini biasanya aku yang standarku itu bagiku agak tinggi ya, karena psikologi thriller pertama yang aku baca dan membuat aku benar-benar suka sama genre ini sampai sekarang itu adalah novel yang judulnya Rumah Lebah dari Rui Meita, dan ini benar-benar bombastis bagiku dan memorable banget dan bagus banget, parah bagiku. Dan emang standarku seperti itu, seperti Rumah Lebah. Kalaupun bukan Rumah Lebah itu Misteri Patung Garam juga dari Rui Meita. Jadi penulis psikologi thriller yang paling aku suka adalah Mbak Rui Meita itu, dan karya-karyanya ini adalah standarku untuk psikologi thriller. Dan ketika aku baca novel yang Tirah ini, aku kecewa parah, jauh dari harapanku, karena ceritanya tidak cukup menegangkan sebagai psikologi thriller, tidak cukup membuat kita tegang, membuat kita takut, membuat kita penasaran, karena pelakunya ini tidak diketahui siapa, atau settingannya atau suasananya yang digambarkan begitu misterius, begitu dark. Enggak, novel ini benar-benar kayak cetek, bagiku sih cetek ya. Selain ceritanya cetek, penggambaran situasinya ini tidak masuk akal, tidak cukup menakutkan, tidak cukup menegangkan. Bagiku juga novel ini nggak terlalu sesuai kalau ditulis sebagai sebuah psikologi thriller, karena emang meskipun pelaku kejahatan di novel ini dilakukan oleh manusia, iya emang, karena emang ditulis dari awal, di covernya pun ditulis psikologi thriller, jadi kita tidak bisa mengharapkan bahwa pelaku kejahatan itu adalah setan, enggak. Cuman masalahnya dari awal sampai hampir ke bagian akhir, yang paling sering muncul itu malah hantunya, termasuk hantunya Tirah ini, hantunya emang beneran ada di novel ini. Terus ada juga hantu-hantu seperti Poci, Kunti, dan kawan-kawannya itu juga beberapa kali muncul, dan ini bagiku membuat novel ini cenderung jadi novel horor, bukan psikologi thriller, meskipun pada akhirnya di belakang-belakang ada kejadian penghilangan nyawa pada mahasiswa kota, karena ceritanya setan, arwahnya Tirah ini katanya dia itu dendam sama orang-orang kota yang datang ke desanya, karena dia dulu dihabisi oleh orang kota, kayak gitu. Makanya sampai ke cerita ini pun ada 4 mahasiswa yang datang ke kampung horor kampung angker ini untuk melakukan KKN, sampai ada salah satu dari mahasiswa itu yang kehilangan nyawanya karena dihabisi oleh hantu Tirah, katanya gitu sih. Cuman bagiku sebenarnya, bahkan ketika aku baca novel ini mulai dari sebelum pertengahan pun aku sudah bisa membayangkan, aku sudah bisa memprediksi siapa sebenarnya pelakunya, siapa sebenarnya penjahatnya, karena kan
ini ceritanya kan diawali dari Tirah yang kehilangan nyawanya. Jadi siapa yang kira-kira paling merasa kehilangan ketika Tirah meninggal? Atau siapa yang paling merasa dirugikan ketika Tirah meninggal? Ya gak sih? Kan bisa diprediksi gitu loh siapa sebenarnya pelakunya. Terus selain pelakunya udah gampang banget ditebak, jadi feel untuk merasa tegang dan mempertanyakan siapa pelakunya ini udah nggak ada dari awal bagiku, dari pertengahan ini. Selain itu ceritanya juga konyol karena salah satu hal faktornya adalah nama-nama yang dimunculkan seperti kampung angker. Kenapa tidak dipakai nama kampung lainnya? Kayak udah bener-bener di setting, ditulis namanya sebagai kampung angker. Ini bagiku aneh. Terus ada juga gunung gelap. Untuk menuju ke kampung angker itu kita lewat gunung gelap, nggak ada nama lain apa? Terus juga ceritanya, backgroundnya itu kan awalnya diceritakan bahwa ada mahasiswa yang melakukan KKN di kampung angker itu. Cuman untuk jumlah peserta KKN-nya cuma 4 orang. Ini KKN apa kerja kelompok? Dan ini benar-benar konyol bagiku, ini nggak masuk akal nih. Itu dari awal pun ketika aku baca, ketika aku tahu bahwa yang melakukan KKN ini cuma 4 orang dari jurusan yang sama, dari jenis kelamin yang sama, terus tujuan KKN-nya adalah ke kampung angker, ini aku udah bisa membayangkan bahwa novel ini bakal bikin aku kecewa karena emang settingnya udah setidak masuk akal itu bagiku. Selain itu, untuk novel ini penulisannya banyak kesalahan yang aku temukan, kesalahan EYD, kesalahan penulisan basic yang sebenarnya bagiku ini basic yang dilakukan oleh si penulis ini berkali-kali, dan aku ngerasa itu bukan typo sih harusnya, karena kesalahannya ini polanya sama dan berkali-kali. Jadi sepertinya penulisnya ini tidak cukup memahami EYD. Jadi aku selama aku baca novel ini tuh aku ngomel-ngomel, bener-bener ngomel-ngomel dalam hati gitu loh. Untuk baca novel ini tuh butuh proses, butuh waktu yang cukup lama, karena emang beberapa kali aku ngerasa buat apa sih aku selesaikan novel ini. Cuman pada akhirnya aku memutuskan untuk menyelesaikan novel ini, menyelesaikan baca, karena aku penasaran sejauh apa aku tidak suka sama novel ini. Gitu sih sebenarnya alasanku untuk baca novel ini sampai akhir, karena aku pengen tahu sejauh apa, semenjengkelkan apa aku baca novel ini. Cuman mungkin ini aku aja, mungkin emang penilaianku aja, mungkin emang standarku aja, mungkin emang seleraku aja yang tidak sesuai. Jadi kalau mungkin ada dari kalian yang juga baca novel ini dan ternyata kalian suka, ya nggak apa-apa sih, kan emang pendapat orang beda-beda, selera orang juga beda-beda. Jadi untuk kalian yang suka sama novel ini, atau mungkin bahkan penulisnya yang nonton videoku ini, aku minta maaf karena ini pendapat pribadiku. Sungguh aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Udah, sekian dariku. Semoga kalian tertarik, semoga kalian suka sama videoku, semoga kalian masih mau mendengarkan aku ngocain tentang buku, dan semoga kalian juga mau terus membaca. Sekian, see you next time, goodbye.